Dr. Kiai Haji Ja'far Shadiq, MSc PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya jamuan Allah berupa ibadah saum. Kita pun sudah merasakan bagaimana nikmatnya jamuan Allah berupa qiyamul lail yang kita kenal dengan sholat sunat tarawih. Dan kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum, kalau kita lihat dari segi definisi, saum adalah al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Saum itu adalah menahan diri dari yang membatalkan, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang dinamakan saum adalah kemampuan menahan diri dari hal yang membatalkan semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan saum? Ini sangat banyak. Karena kita sering dalam perjalanan ibadah saum berjumpa dengan hal-hal yang membatalkan. Maka untuk kesempurnaan saum kita perlu mengetahui apa saja yang membatalkan saum kita. Kemudian dalam saum juga ada yang disebut dengan sunnah-sunnah saum. Ada sunnah-sunnah dalam saum seperti sahur, itu adalah sunnah. Barusan kita sudah melaksanakan sahur, walaupun serasa tidak ada keinginan untuk makan karena baru awal kita biasa makan di siang hari. Sekarang malam hari kita harus makan. Namun kata Rasulullah, tasaharu fa innalahu barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa Kompas TV dimanapun berada, sahur ini merupakan sunnah dalam saum kita. Yang kedua, sunnah dalam saum adalah mengakhirkan sahur. Jadi semakin akhir sahur mendekati imsak itu disunnahkan. Kalau sekarang misalkan imsaknya itu jam 4 lebih, maka sahur itu harus mendekati imsak. Jangan sampai sahur jadi jam 2. Karena sunnahnya adalah mengakhirkan sahur kita. Kemudian yang disunnahkan dalam saum adalah sunnah menyegerakan berbuka. Apabila waktu buka sudah tiba, maka segera awali malam atau awali datangnya malam hari itu dengan berbuka puasa. Dengan iftar, ya, iftar atau disebut juga dengan takjil. Nah ini iftar dan takjil itu sebetulnya dua-duanya sama. Iftar itu berbuka, takjil itu menyegerakan berbuka. Dan menyegerakan berbuka itu sunnah. Maka kalau takjil itu sebetulnya itulah yang sunnah. Karena disunnahkan untuk disegerakan berbuka. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada. Nah jadi saum adalah kemampuan menahan diri dari yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada yang membatalkan saum, ada yang membatalkan pahala saum. Begitu kan? Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami membahas tentang rukun puasa bersama dengan Dr. Kiai Haji Ja'far Shadiq. Beliau adalah pengasuh Lentera Tonton Kompas TV, sekaligus juga owner dari PT Ummu Farhat, yaitu Haji dan Umroh di daerah Cisaratan ini. Tadi disampaikan bahwa saum itu adalah al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi saum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, awal setar saum itu adalah terbit fajar. Terbit fajar itu ya waktu subuh tiba. Kenapa ada imsak? Imsak itu adalah lampu kuning. Pengingat. Sebelum datang lampu merah, kita harus sudah siap mengerem. Sehingga nanti pada saatnya begitu lampu merah datang, mobil kita sudah totalitas berhenti. Jadi tidak tiba-tiba berhenti. Artinya kalau waktu imsak sudah disampaikan di masjid, kita sudah dengar di masjid, di televisi, di radio, waktu imsak sudah tiba, itu kita sudah siap-siap untuk mengakhiri sahur kita. Karena dari imsak ke waktu subuh itu biasanya rata-rata 10 menitan. Jadi kalau masih ada 2 atau 3 suap lagi nasi atau 2-3 teguk lagi air, habiskan dulu. Ya, bahkan kalau bapak-bapak biasanya ada yang menunggu
waktu subuh itu dengan menghabiskan rokok kan Iya. begitu ya. Ya kalau masalah rokok kan itu khilafiyah, debatable ya. Ada yang menyatakan makruh, ada yang tidak. Nah intinya dari waktu kita sahur ke waktu subuh itu ada jeda, ada persiapan, itu yang disebut dengan imsak. Nah kemudian berbuka itu adalah tatkala ingda gurubi samsi, tatkala matahari sudah terbenam. Benar. Makanya jangan sok, wah saya mah ingin gede nih pahalanya, saumnya sampai isya. Dari maghrib ke isya saumnya itu haram. Justru begitu adzan maghrib berkumandang, batalkan dulu. Walaupun hanya dengan 1 tetes air. Atau 1 butir kurma. Begitu kan. Oke, artinya harus disegerakan juga. Iya. Berbuka begitu ya. Nah, pertanyaan anak saya kadang begini, Kang Kiai. Ini ada azan di TV sama ada azan di luar. Ini kadang-kadang beda. Kalau yang sama sih nggak ada masalah. Kalau yang Iya. beda, ngikutin yang mana Pak Kiai? Iya. Saum itu kan sumu liru yatihi wa abtiru liru yatihi. Saumlah karena ada ru'yat. Saumlah karena ada hitungan. Saumlah dan berbukalah karena ada ru'yat. Artinya waktu saum itu ada penjadwalannya. Yang lebih baik itu memang setiap kita di rumah kita punya jadwal imsakiyah. Kapan imsak, kapan waktu subuh, ya, kapan waktu maghrib. Karena yang namanya human error, tatkala di masjid sudah berkumandang padahal belum waktunya, bisa saja Pak DKM-nya sudah memberikan jadwal, tapi yang adzan terlalu semangat. Sehingga belum waktu berbuka dia sudah adzan. Yakin kalau seperti halnya di Kompas TV, di TV-TV yang lain, mereka sudah ada jadwal yang biasanya merujuk ke Departemen jadwal Agama. yang diinikan oleh Departemen Agama, begitu kan? Biasanya kita ngasuh program Lentera Kolbu Kompas TV, yaitu Dr. Kiai Haji Ajafar Shodiq, yang mana beliau juga adalah pemilik atau owner dari PT Umo Farhat. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau tidak dilaksanakan maka sesuatu itu tidak sah. Rukun saum yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan. Untuk niat saum itu sendiri bisa kita lakukan untuk setiap hari. Nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Setiap hari kita berniat dan dilakukannya adalah sebelum waktu imsak tiba. Atau sebelum waktu subuh tiba. Itu utamanya kita melaksanakan, melafalkan niat. Atau bisa saja setelah habis sholat tarawih, sebelum tidur kita melafalkan niat dengan ihtiyat, kehati-hatian, khawatir kita lupa mengucapkan niat. Karena kalau saum tanpa niat, tidak sah saumnya, karena rukun saumnya tidak terlaksanakan. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan saum. Al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila gurubi samsi. Menahan diri dari yang membatalkan dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita nanti khusus kaji tentang apa saja yang membatalkan saum dan apa saja yang membatalkan pahala saum. Semoga Allah menerima saum kita, semoga Allah menerima qiyamul lail kita, semoga Allah menerima doa-doa kita dikabul Allah. Karena dalam Al-Baqarah ayat 183 target tertinggi dari saum adalah wala'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Al-Baqarah ayat 185 tujuan tertinggi dari saum adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dengan menahan diri dari makan dan minum dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, di situ kita akan merasakan bagaimana laparnya perut orang yang tidak bisa makan. Kita tidak makan dan minum hanya di siang hari. Tengok teman kita, tetangga kita, sahabat kita, mereka haus dan lapar bukan hanya di siang hari, tapi sepanjang hari. Tumbuhkan rasa syukur kepada Allah, tumbuhkan rasa peduli kepada sesama kita, sehingga kita termasuk abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Kak. Baik.